namanya jiwanya masih survive pada saat itu, iseng-isengnya ya berkegiatan berkesenian gitu. Oke. Jatuhnya lebih ke arah kreasi modernnya yang tetap yang ada tradisionalnya gitu, bukan yang lebih ke arah sekarang ada K-pop, ada apa gitu, tetap ada tradisinya. Ya, balik lagi kita atas kerjasama professionality aja. Kalau mereka kan jatuhnya modern dance atau apa ya, kita kebagian yang tradisionalnya aja lah. Main kerja tapi tidak punya invest sesuatu tanah atau apa gitu. Dikasih uangnya dan ya jangan salah, Bali bisa dikenal di seluruh dunia karena budayanya. Semeton Gema Bali, kali ini kita menyambangi atau mendatangi salah satu sanggar tari Bali yang berada di Tanah Rantau, yaitu lebih tepatnya di Bekasi, yaitu Sanggar Nyalian Mas, dan bersama saya di sini ada Blirian. Saya dulu. Om Swastiastu. Ini udah religius gitu. Kita salah kostum ini kan pakainya begini gitu. Kamennya belum mau mbah gitu. Nah, Bli, ya. Punapi Gatron. Astungkara ucik-ucik mantap. Astungkara uciknya ya. Okay. Ya, ini berarti semua kondisi aman, lancar ya, sehat. Astungkara lancar sehat. Nah, oke, Bli. Bli, ini kan sanggar tari Bali, Bli. Ya. Apa namanya? Nanti kita lebih bahas lebih dalam gitu. Tapi boleh. Gini, Bli. Kan kayaknya rasa-rasanya sanggar itu nggak setiap hari, Bli. Apa murug gitu-gitu kan. Nah, apa latihan nari, megabel kayaknya nggak setiap hari kan. Di Bali pun kan begitu, Bli. Kalau setiap hari ya dia ngejar target gitu, Bli. Ngejar target dalam arti mau pentas gitu kan. Ya, biasanya umum. Nggak setiap hari itu. Terus aktivitas Bli hari-hari gimana, Bli? Ya, kebetulan hari-hari paling nggak, kalau nggak di sanggar, paling tiang biasanya ngajar sih kebetulan. Ngajar di luar apa ngajar gamelan juga? Nggak, sebenarnya ngajar di luar. Berbeda berbanding kebalik dari gamelan. Oh, beda segmen nih? Beda segmen. Ngajar apa lu, Bli, kalau boleh tahu, Bli? Saya kebetulan ngajar di bidang teknik mesin. Guru apa dosen, Bli? Jatuhnya dosen. Dosen? Oh, ini Pak dosen. Pak dosen ternyata tuh. Ya, teknik mesin, Bli? Iya, teknik mesin. Solidar. Iya, Bli. Berarti apa namanya? Bli sebagai dosen, Bli ya? Iya. Itu di mana, Bli, kalau boleh tahu? Ngajar di mana itu? Iya, sebenarnya saya sih ngajar di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bekasi juga kebetulan. Oke. Setiap hari ngajar itu? Ya, kurang lebih setiap hari nanganin mahasiswa, konsultasi, bimbingan, ya pekerjaan dosen pada umumnya lah. Iya, Bli. Berarti apa namanya, sebagai dosen teknik, ya. Terus Bli juga sebagai sanggar gitu, Bli. Nggak bentrok gitu, Bli. Maksudnya gimana ya? Gimana sebagai pelaku budaya gitu, kan salah satu pelaku budaya itu. Terus Bli juga sebagai dosen yang belajar teknik, itu kan kalau nggak salah Bli diluruskan gitu, Pak dosen nih, Pak dosen jadi. Teknik mesin itu kan ilmu pasti, Bli. Iya. Dia nggak bisa ngulik-ngulik gitu kan. Iya. Ada ini nggak apa bentrok gitu, Bli? Tarik garis lurusnya ya. Nah, sebenarnya ini menarik sih. Kalau kita yang namanya belajar di kampus ya, universitas, memang yang kita pelajari memang ilmu bakunya adalah ilmu sesuai jurusan kita. Cuman di balik itu semua ternyata ada jatuhnya yang pendapatnya itu lebih ke arah relasinya. Oke. Ya, misalnya kalau kita ngajar kan pasti kita dalam sebuah kampus itu pasti punya teman. Ada teman, ada dosen yang lain, atau ada siapapun itulah. Iya. Ya dimanapun kita berada, seharusnya sih ya kita bisa menyangkut sebuah hubungan yang baik atau relasi. Iya. Ini untuk keperluan ya, katakan nanti kita di kedepannya seperti apa, baik itu dari mungkin antara pertemanan atau bisnis dan lain sebagainya mungkin ya. Oke. Nah, dari relasi. Terus kalau dibilang apa hubungannya antara mesin sama budaya main gamelan? Ya kalau hubungan secara
mata kuliah atau pelajaran ini jauh beda memang. Iya. Cuman kalau ditarik garis awalnya, gamelan ini sebenarnya sebagai alat hiburan saya sih sebenarnya. Oh, Salah satu awalnya hobi. begitu, Li. Awalnya Awalnya gitu. karena hobi gitu. Awalnya karena hobi, terus selama pendidikan kuliah itu S1 kan, bingung kan nih sebenarnya, wah ngapain ya saya aktiviti saya selain dari kampus gitu. Nah, terus karena yang juga kebetulan hobi gamelan, hobi ya berkesenian lah intinya. Iya. Ya udah pada saat itu ya coba ikut-ikut berkesenian, main gamelan sesama teman-teman pemuda, kemana. Pada akhirnya ya kok enak ya gitu, seneng. Ini urusannya juga bisa dibilang ya dapat sedikit transport lah dari hal itu. Ya namanya mahasiswa waktu itu kan adalah sampingannya gitu. Iya. Nggak Betul, kita monoton lah Iya. Biar nggak bosan kampus, juga. biar nggak bosan juga ya, bisa dibilang namanya jiwanya masih survive pada saat itu, iseng-isengnya ya berkegiatan berkesenian gitu. Oke. Iseng-iseng berhadiah. Berawal dari iseng-iseng. Sampai lah membuat sanggar gitu ya. Ya, sebenarnya nggak membuat juga. Oh. Yang jatuhnya ini meneruskan saja. Meneruskan. Iya. Sebenarnya sanggar ini sudah ada. Dari kapan tuh, Li? Kurang lebih Nyalian Mas ini berdiri tahun 2004 sih. 2004? Ya. Oh, karena lu SD, masih SD kayaknya. SD. 2004. Saya juga sebenarnya juga masih sekolah juga. Nah, gitu. Oh, berarti dari ini apa? Meneruskan dari keluarga? Meneruskan keluarga. Oke. 2004, sekarang 20 tahun kurang lebih. Dari awal udah di sini, di Bekasi apa gimana? Iya, dari awal kebetulan emang sudah di sini, di Bekasi. Sepuh ini. Udah sepuh ini namanya kalau begini gitu. Iya. Tapi kalau di Nyalian Mas kan ya? Di Nyalian Mas nih, apa tari Bali aja atau ada yang lain gitu, Li? Maksudnya tari Jawa kah apa gimana? Iya, sebenarnya kalau di Sanggar ini memang dari dulu fokusnya tari Bali. Oke. Yang pertama, cuman seiring berkembangnya waktu kita juga tidak menutup untuk budaya-budaya lain. Misalnya ada tari kreasi modern berkaitan, tapi jatuhnya lebih ke arah kreasi modernnya yang tetap yang ada tradisionalnya gitu, bukan yang lebih ke arah sekarang ada K-pop, ada apa kita tetap ada tradisinya. Tradisional. Ya, tradisional tetap jalan. Cuman dominan sih memang tari Bali kebanyakan. Tari Bali ya. Ya mungkin ada pengajarnya juga Beli ya. Ya, ada pengajarnya. Oke. Yang memang pakemnya Bali tapi memang bisa menari yang budaya-budaya lain gitu. Oke Beli. Siap. Kalau boleh tahu nih, Bli. Iya. Ini kan Sanggar yang udah berdiri kurang lebih 20 tahun, Bli. Iya. 20 tahun di Bekasi itu, Bli. Muridnya tuh udah berapa tuh, Bli? Banyak pasti dong, Bli. Ya, kurang lebih ya. Mudah murah. Kurang lebih itu kalau dari 2004 tercatat di buku sih ya adalah kurang lebih 250-an sampai 300 range-nya ya. Gitu. Oh, sekitar segitu ya, dari ini akumulasi ya gitu. Ya, akumulasi. Iya, tapi kalau yang nari-nari di sini tuh, apa murid-murid ya, Mas? Murid-murid di sini tuh kalau nari itu, dia ngigel aja apa nabuh juga, Bli? Kalau murid memang kita dulu fokusnya lebih ke arah tarian sih. Kita emang dari dulu tuh lebih ke arah tarian. Untuk nabuh ini jatuhnya gamelan ini baru ya bangsa 10 tahun ke belakang lah baru punya. Oke, 10 tahun ke belakang. Ya, jadi memang dari dulu memang tidak difokuskan untuk menabuh. Cuman tidak menutup kemungkinan kita ajarin juga dasar-dasarnya aja, nada atau apa. Oh, nada. Cuman tidak lebih spesifik ke tabuhnya. Iya. Gitu. Kita lebih ke arah ya udah mengajar tari Balinya saja. Gitu. Oke. Ini keren juga, Bli ya. Maksudnya apa? Ini Bli, satu lagi, Bli. Ini Sanggar Nyalian Mas ini satu-satunya di Bekasi atau gimana itu, Le? Ya, kalau untuk Sanggar Tari Bali mungkin di Bekasi ada juga ya beberapa sanggar-sanggar lain. Cuman kalau untuk Nyalian Mas, definisi cabang ya tidak ada sama sekali. Di sini aja pusatnya di sini di Bekasi. Oke. Top ini. Semeton mungkin kalau Semeton nonton orang Bekasi gitu kan dan memang minat ya bisa kesini lah kan gitu kan ya. Iya. Bli. Ya. Tapi gini, Bli. Kan dengan murid sebanyak itu, Li. Ya. Terus apa namanya nari semua gitu, Li. Belajar tari di sini gitu. Sanggar Nyalian Mas nih, apakah
dia nari aja atau bisa ini beli apa maksudnya belajar tari aja atau bisa pentas-pentas keluar gitu beli ngisi-ngisi acara misalnya gitu. Oh, ya kita juga selain memang ada pendidikannya juga, misalnya murid-murid itu ya, kita juga ajak juga untuk ya adalah pentas-pentas keluar gitu. Ada juga beli. Ada juga. Oke. Kemarin kan gini beli, kita sempat ngobrol sama Beli Genta. Oke. Nah, Beli kenal juga? kenal juga. Kan oh dia Bekasi juga tuh. Ya. Kenal juga beli. Iya, Nah, kenal. kan dia kerja di ini beli apa di Anjungan tuh Ya. kan. Terus dia bilang juga ada sanggar-sanggar juga yang apa biasa di Taman Mini juga itu di Anjungan untuk ujian tari gitu ya. Berarti sering juga berarti beli apa? Ya sering juga kita ke salah satu Anjungan Taman Mini yang di Bali itu, Anjungan Bali. Ya, kita juga kalau ujian pasti rata-rata pentas dari sana. Dari tahun 2004 itu dah. Dari tahun 2004 tuh. Ya. Udah sana. Dari Taman Mini belum bentuk kayak sekarang. Sekarang kita Zaman- belum pernah sih. belum Sekarang pernah kita ya, belum, dulu ya. belum pernah itu. Kayaknya dulu zaman kita Taman Mini itu masih study tour dulu. Ya, Kalau editor. belum pernah oleh sekarang. Tapi udah berubah ya Beli? udah sejauh itu berubah. Cuman Nanti- ya bangunan-bangunan lamanya tetap masih dipertahankan. Oke. Nanti tim Gema Bali tolong ya Nah, dibantu gitu. Kita coba apa? Taman Ngobrol-ngobrol di Mini Anjungan gitu kan. lu coba deh. Iya. Tapi gini, bicara soal pentas, Iya. pentasnya Nyalian Mas nih Hmm. sudah kemana aja gitu, Bli? Kalau kita bicara ini kan pasti rata-rata jawaban normatifnya adalah Iya. ya ngayah ke pura pasti, Ya, kan pasti gitu. lah. Pasti kan pura. Tapi di luar dari itu, Bli, gitu. Maksudnya gini, bukan ingin menakar atau gimana, Bli, ya Nah. enggak gitu. Tapi pengen dengar cerita pengalaman uniknya gitu. Oh. Ternyata Nyalian Mas pernah, oh kita udah pernah kolaborasi sama ini, itu tampil di sini gitu. Oh. Jadi cerita pengalaman unik gitu loh. Oh iya. Pernah tampil keluar yang ini Bli, yang unik-unik gitu. Pernah sih, kalau bilang pernah keluar, kita juga pernah keluar. Nggak aja di Bekasi saja, kita juga kadang memang ada yang ngisi acara dari perusahaan apa gitu. Misalnya di Jakarta Oke. kita ke sana pasti muncul opening misalnya, ataupun perform yang lain gitu. Salah satunya mungkin ya kalau dari tingkat areal Bekasi ya kita juga waktu pemilihan RT dan RW pun kita juga ngisi acara ke sana. Ikut ngisi. Ikut ngisi karena kan ya balik lagi kita kan bagian dari RT dan RW di daerah sini gitu. Yang namanya diminta untuk bantuan mengisi acara pasti ya harus dan ya wajib lah kasarnya gitu. Katanya Bli juga pernah ini Bli Apa? Sanggar Nyalian Mas juga pernah ini tampil sama apa tuh namanya? Batavia Dancer Bli. Ya kurang ya dulu menjalin kerjasama bersama Batavia Dancer sampai sekarang pun masih ada. Masih juga? Masih. Itu kan kelompok besar Bli. Ya, Kalau yang sempat nonton TV itu dulu nonton TV itu, sampai sekarang masih lah. Ya? masih. Nonton TV itu kalau ada dancer apa entah nyanyi atau Ya. gitu. Itu kan Batavia Dancer biasanya gitu kan. Itu kan pasti TV nasional Bli. Masih. Ikut juga ya. Ikut juga dimasuk sana. Gimana rasanya Bli itu? Ya yang pertama Astungkare rasanya pertama ya seneng diajak kalau mentas di stasiun TV atau di mana gitu ya. Cuman ya balik lagi kita atas kerjasama professionality aja. Kalau mereka kan jatuhnya modern dance atau apa. Yeah. Ya, kita kebagian yang tradisionalnya aja lah gitu. Iya. Tapi kan gini Bli dia modern gitu. Ya, Sanggar Nyalian Masnya yang tradisionalnya. Kolaborasinya gimana Bli? ya di combine aja. Ada beberapa part-part tertentu yang memang ada tradisionalnya bisa masuk. Dan lagu mereka pun juga tidak pure modern yang EDM atau musik-musik seperti itu. Memang ada yang sedikit tradisionalnya. Ya seiring berjalannya waktu lah. Ini kita ketemu yang lebih unik lagi gitu. Sama dancer modern dancer gitu Ya, kan. Terus digabung dengan budaya tradisional gitu kan. Ini top lah pokoknya ini. Oke Bli. Tapi gini Bli ya. Saat ini selalu aku pertanyakan Bli pada pelaku-pelaku budaya yang ada di luar Bali gitu. Ya. Dan kadang kan kita bicara gimana ya, ada pakem-pakem yang orang Bali itu bahasa ininya itu kan saklek gitu ya. Kayak dia bilang nggak bisa nih misalnya gitu. Sebagai pelaku budaya Bli, pelaku budaya Bali yang di rantau gitu nih,
pernah merasa ini nggak, Bli? Insecure nggak gitu, Bli? Oh, Misal gini, Bli, perform sanggarnya Landmas ya, nih, terus lagi perform, terus didokumentasi lah gitu Iya. kan, terus ada yang lihat orang Bali gitu, Kak ini nggak gini nih gitu, terus kalau nggak apa namanya lagi ketemu sama orang Bali gitu ya. kan, ada anak Bali lagi nih, ada lulusan ISI nih misalnya gitu, pernah merasa insecure nggak, Bli? Ya dibilang insecure pasti lah. Ya wah ya, ibaratnya bisa dibilang kita sebagai di tanah rantau yang benar-benar ya bisa dibilang asli orang Bekasi lah bisa dibilang. Ya sih, karena lahir besar Karena sini. lahir besar di Bekasi, bukan Oke. walaupun tidak melupakan ya adat istiadat yang dari Bali atau apa. Karena orang tua kan juga emang dari Bali juga aslinya gitu. Oke. Ya pasti ada insecure-nya, cuman selagi kita bisa mengcombine dalam artian tetap pattern-pattern yang ada di Bali tetap kita akan kasih ke murid-muridnya. Misalnya kayak biasanya kalau di sini kan kadang ada yang narinya kebutuhan pentas 5 menit gitu. Ya, tetap kita sebelum 5 menit itu karena mereka bidang pendidikan, itu tetap kita ajarin mereka full tariannya ini gimana sih gitu. Oke. Secara durasi, secara fullnya seperti ini, nanti tinggal potongan ya kita tinggal beritahu kebutuhannya, misalnya di bagian ini 2 kali aja, bagian ini sekali, nanti bagian ini 2 kali. Oh ya, yang dia Bli tetap mengajarkan bahwasannya dari awal sampai akhir tariannya Ya, seperti ini pasti tetap fullnya. Kalau memang kebutuhan performnya hanya 5 menit, ya, misal dia 2 kali memutar, ya, bisa dipotong satu potong kali. ya 1 gitu. kali, Ya, untuk bagian mana. Ya bagian balik mana. lagi itu proses sih namanya. Ya, ya. Yang penting tidak menghilangkan. Nggak menghilangkan adat istiadat Iya, yang dan aslinya nilai. seperti apa. Oke, Bli. Tadi Bli bicara orang tua asli Bali gitu. Di Jawa Balinya, Bli? Bapak dari Karangasem, ibu dari Kintamani, Bangli. Wih. Peneloan, Bli? Hah? Bapak? Ya. Swastiastu, Pak. Izin Pak, syuting. Jadi Bapak dari Karangasem, Ibu dari Kintamani, Bangli. Penelokan. Wow. Kita Banglinya di desa Kintamani. Di desa Kintamani? Iya. Jangan. Besok itu. Kopi lu. Iya, dari Kintamani. Ya, Berarti Bapak dari Karangasem tuh Karangasem di mana? Karangasem di kota. Di kota. Ya, nama. Iya, Karangasem iya. kota lah. Dari tahun berapa nih Bapak? Bapak tuh merantau dari SMP. Iya. Tahun 80 sekian kalau nggak salah. 80 sekian? Iya, jadi setelah lulus SMP itu mau tahap ke ya katakan SMA lah ya. Dulu ini Ya, apa dulu. namanya? SR dulu Ya, SR. SR, apa gitu lah bahasanya. Iya. Saya juga lupa. Jadi Bapak emang dari SMP, kelas 3 SMP setelah lulus itu dia ke Jakarta ngikut orang lah gitu. Jadi SMA-nya di Jakarta. Jadi besar secara remajanya di Jakarta SMA. Jadi udah paham lah ya. Ya, udah paham. Lama gitu. Tapi informasinya Bapak juga termasuk ini apa? Apa? Yang ini kan di Kampung Bali Bli. Ya, Yang termasuk apa namanya? Membuat Kampung Bali ini betul. ya bisa dibilang nggak membuat sih, wah jatuhnya sepuh lah bisa dibilang. Karena orang Top. yang pertama di sini juga. Orang yang pertama. Ya, tinggal di Bekasi, daerah Bekasi. Kemarin kan aku ngobrol nih. Kita ngobrol sama Blian Agus. Ya, Rumahnya berarti di sini dong Blian? sini, seberangan dia, sana sebelahnya. Oh, di sini rumahnya. Oh. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol. Ya, Terus Blian Agus senggol-senggol sedikit soal ini kan. Aku sih yang bertanya-tanya soal apa Kampung Bali gitu. ya, ya. Terus disebutin, berarti salah satunya ada 3 orang ada gitu. Ada, Salah satunya Iya, betul Bapak. Iya, iya. Nah, jadi ada hal unik juga nih di balik kenapa ada nama Kampung Bali dan lain sebagainya ya. Gimana tuh, Li? Ya, jadi balik lagi ceritanya, jadi kan yang namanya orang Bali untuk datang ke Jakarta kan biasa kan nyari pura di mana gitu kan. Ya. Nah, pura terbesarnya pasti Rawamangun yang pertama. Ah, ya, Itu Purwokerto. besar Jakarta. Jadi ya. mereka yang muda-muda yang lagi kerja dari mana, tanah rantau segala macam ya beraktivitas di Rawamangun, termasuk muda-mudi dan lain sebagainya. Nah, dari sana ya mungkin dalam sebuah perkumpulan ya ada salah satu orang almarhum sih namanya Pak Ketut Konek. Beliau mantan pensiunan tentara kalau Oke. nggak salah. Jadi beliau lah yang mungkin ya mengajak teman-teman yang pada saat itu ya, termasuk ayah saya dan bapaknya Blian Agus gitu untuk membeli tanah kaplingan lah daerah sini Bekasi ini gitu. Jadi beliau yang cari kasarnya bilangnya ya ngapain kerja tapi tidak punya invest sesuatu tanah atau apa gitu.
beli aja di Bekasi, mumpung nggak terlalu mahal, dicicil bisa gitu. Iya. Ya udah, yang pertama mungkin ada yang nyaut ya bapak, salah satu ya bapak saya, terus ada bapaknya Wayan Agus, ada Pak Ketut Kane juga ada yang di belakang salah satu. Oke. Sesepuhnya lah orang Bali yang waktu itu berdiri di sini. Gitu. Yang awal-awal mula tuh ya. Awal-awal mula, jadi bisa dibilang dari sanalah mulai berkembang gitu. Iya, jadi banyak kayak gini. Iya, bu patuh cara di Bali. Marah mencelep kan. Ih, musik ini gapura. Ya udah inilah. Bali banget ya, nggak Iya. berasa di Bekasi ya. Nggak berasa. Makanya malah teman-teman tim ini kan tadi bilang ini baru Iya. kita sampai nih. Kok sama nih mirip-mirip gini kalau di kotanya dan pasar. Panasnya dapet ya kan, ya, cuacanya, anginnya, Hmm. ada aroma dupa-dupanya orang Iya. sembayang. Iya. Bli, Ya. tapi terakhir nih, Bli. Kalau memang ada Semeton Gema Bali yang mau mau belajar di sini gitu, Bli. Itu boleh tahu nggak nih, Bli? Apa namanya tarifnya berapa gitu? Oh, Kalau boleh disebutkan, iya. Bli. Atau kalau memang sungkan untuk disebutkan, Bli boleh kira-kira kalau mau menghubungi Oke. kemana gitu, Bli? Ya. Kalau ada di sini Semeton Gema Bali atau siapapun itu yang ingin belajar tari Bali ataupun menyewakan pakaian tari dan lain sebagainya, bisa juga ke Sanggar Tiang. Kalau untuk pendidikan range-nya sih nggak sampai yang mahal-mahal gitu. Oke, Ya oke. under 500 lah kurang lebih ya. Wah, masih Masih bisa lah. aman lah Anak-anak itu. SMA, SMA gitu. nabung 1 minggu tuh Ya, sampai ya 80.000 lah, Bisa. 100.000 masih bisa sih lah. oke. Ya Oke. daripada sekarang keluar duit buat beli paket kuota dan main gadget tidak jelas, mendingan Iya, Belajar. top up kan. top up. Belajar Mendingan itu belajar apa? budaya, Ya, dikasih di uangnya, dan ya jangan salah, Bali bisa dikenal di seluruh dunia karena budayanya. betul. Itu aja. Betul. Nah, Oke, terus nah kalau ya, mau menghubungi nih, bisa DM Instagram Sanggar Tiang, @nyalianmas, hurufnya kecil semua, oke. ataupun di kontak person juga bisa. Nanti yang selipkan ke wah. Siap. Nanti editor tolong dicantumkan ini. Oke? Siap. Wah, ini top memang editor. Nah, terakhir nih. Ya. Jadi terakhir terus nggak closing nih kan. Terakhir beli sebagai salah satu pelaku budaya Ya. dan pelestari budaya di tanah rantau, budaya Bali khususnya itu kan. Boleh berikan pesan-pesannya, Bli, untuk anak muda, generasi selanjutnya ataupun masyarakat luas gitu, Bli, Ya. terhadap budaya Bali gitu. Ya, untuk Semeton Gema Bali itu ya. Iya. Semeton Gema Bali ataupun siapapun yang menonton tayangan ini, ngobrolan kita berdua, saya cuma intinya mungkin sedikit saja memberikan pesan dalam artian walaupun kita di tanah rantau atau dimanapun ya, yang namanya asal adat istiadat leluhur kita, budaya Bali ya tetap kita harus pegang teguh gitu. Bantah itu dari ya main cara gamelannya atau tarinya atau apa gitu, karena kalau bukan kita ya siapa lagi gitu yang lestariin. Betul. Yang cuman berawal dari hobi ya, cuman ya kenapa nggak hobinya ini kita coba teruskan untuk Iya. melestarikan budayanya gitu. Iya, bahkan berawal dari hobi, terus bahkan mengajarkan kepada mengajarkan lagi, bahkan Men-sharing itu ilmu lagi kepada siapapun itu gitu kan. siapapun itu. Karena ilmu itu nggak terbatas sampai kita baik kita Iya. hilang pun juga masih ada ilmu itu. Kalau nggak kita turunin ilmunya atau kita bagi ya kita bisa lupa juga. Ya, betul. Apalagi kalau nanti udah ini ya. Ya udah berumur udah apa gitu kan. takutnya. Apalagi hiburannya kalau nggak ngasih ilmu, ngasih sharing belajar atau apa. Betul. Ketemu sama orang atau apa. Siap. Bli Rian, terima kasih. Sukses semua udah mampir. Sudah kita diberikan kesempatan untuk datang ke sini. Wah, jangan kapok-kapok ya. Wah, aman gitu ya. Nanti teman-teman, ini kita baru datangnya udah dikasih kopi kan. Teman-teman nanti jadi mampir terus, Bli. Ini tim kan jadi mampir terus gitu kan. Apa-apa. Kalau lagi waktu luang butuh suasana buat edit-edit bisa datang. Oh, siap. Ntar ngedit kantor pindah dulu. Bli, sukses semua. Ya, Sekali lagi terima kasih. Dan kepada Semeton Gema Bali yang menonton video ini, terima kasih sudah menonton. Dan jangan lupa di like, comment, and share. Subscribe juga, kalau di-share jangan lupa share ke seluruh grup-grup yang ada.
ke teman-teman apapun itu, ke grup semualah grup arisan itu di-share semua. Dan tunggu video kita selanjutnya dan sampai jumpa di lain kesempatan semua.